Kembali lagi dengan saya Krisna Dwi Priyoga di channel Aliantronika. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba membahas tentang perbedaan set reset atau SR flip flop dengan coil biasa atau assignment ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita mungkin beberapa dari rekan-rekan semuanya mungkin masih bingung apa sih itu set reset. Nah, ini set reset dan bagaimana penggunaan atau penerapannya di dalam pemrograman PLC. Jadi kali ini kita akan membuat contoh atau sampel yang simple dengan pintu otomatis seperti yang saya tunjukkan di dalam HMI sebelah kanan. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita akan mencoba di bagian coil atau assignment. Oh ya, assignment. Kalau orang barat biasa menyebutnya assignment coil itu. Jadi kenapa assignment? Kalau secara harfiah dalam bahasa Indonesia itu adalah penugasan. Jadi ketika coil ini menyala atau ini artinya dia siap untuk bertugas, untuk siap menyalakan relay dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini. Jadi ketika kita mau membuka pintu, kita harus menekan tombol buka. Nah, jadi ketika kita mau melewati pintu, ya kita harus menekan tombol buka itu secara terus menerus. Jadi ketika kita melepaskannya, ini saya tekan ya, ini bukanya. Jadi kalau ketika saya lepas, nah pintu tertutup. Jadi ini langsung stop ini. Nah, dan ini akan tertutup seperti itu. Nah, sedangkan kalau mau ada orang lewat, ini harus ada orang yang jaga buat membuka terus ya. Jadi mungkin untuk kasus seperti ini, sampel ini akan sangat merepotkan teman-teman. Jadi harus ditekan terus seperti ini. Jadi ini untuk sampel seperti ini nih kurang cocok karena yang dibutuhkan adalah latching seperti itu. Latch. Oke. Yang kedua adalah set reset. Ya, yang sebagai bahasan utamanya. Nah, kapan kita menggunakan set reset ini? Oke, sorry ini masih saya nyalakan semuanya. Oke, modify itu 0, itu 0. Oke, yang kedua adalah set reset. Kita lihat contoh pintu di sebelah kanan ini. Ketika kita mau membuka pintu, kita tekan tombol buka. Nah, ini masih saya tahan. Jadi kalau teman-teman lihat di ladder di NO-nya di DBSR pintu buka nomor 2, ini masih nyala ya teman-teman. Nah, karena masih saya tahan. Coba ketika saya sudah lepas, dia udah putus. Nah, ini pun juga masih nyala hijau seperti itu, atau pintu terbuka. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia sistemnya latching seperti itu. Dan bagaimana kalau orang mau menutup pintu? Ya tinggal kita tekan tombol tutup. Kalau di HM ini yang saya buat, tinggal tekan tombol tutup, atau kalau di program ladder diagram ini ya tinggal kita nyalakan di resetnya ini aja. Kita tinggal untuk men-trigger resetnya. Otomatis yang Q-nya ini atau outputnya ini dia sudah mati teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menyalakan kedua-duanya seperti ini yang saya buat tadi. Nah, ini kalau kita coba nyalakan dua-duanya, maka yang terjadi adalah outputnya 0 atau pintu tetap tertutup. Jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman dari pembahasan kali ini, saat teman-teman sekalian membutuhkan sistem latching ya atau mengunci, itu teman-teman bisa menggunakan SR ini atau salah satunya SR. Masih ada yang lainnya seperti kuncian yang lainnya juga masih ada.
nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan kalau untuk sistem assignment seperti ini kurang cocok karena dia tidak legend, karena tidak bisa mengunci seperti itu. Ya sebetulnya ini pun juga bisa mengunci kalau kita ngasih assignment lagi di rang sebelumnya ataupun rang sesudahnya seperti itu, dengan kode yang lainnya, dengan trigger yang lainnya. Tapi untuk contoh simpel seperti ini yang ini kita bisa menggunakan set reset flip flop seperti itu. Nah, kalau ini tambahan lagi teman-teman, sebentar aja. Kalau apa sih perbedaannya set reset dan juga reset set? Ketika ini dinyalakan dua-duanya, maka outputnya adalah 0. Sedangkan kalau reset dan setnya ini nyala secara bersamaan di blok RS, maka outputnya adalah 1. Karena kenapa? Untuk ini ya teman-teman, untuk SR ini adalah dia dominan ke resetnya teman-teman, dominan ke setnya, sedangkan untuk RS dia lebih dominan ke resetnya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan juga minta dukungannya untuk di subscribe, di like, dan juga dibagikan ke teman-teman automation yang di bidang ini ya, atau hobis yang lainnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.